Salah satu bukti bersejarah yang berkaitan dengan penyebaran Islam di Semarang oleh rombongan ekspedisi Laksamana Cengho adalah berdirinya bangunan kelenteng Sampukong di daerah Simongan, kota Semarang. Ada yang mengatakan kelenteng ini dulunya adalah sebuah masjid yang digunakan awak kapal Cengho untuk beribadah. Namun versi lain menyebutkan kelenteng Sampukong merupakan bekas tempat persinggahan dari Laksamana Cengho untuk mengobati awak kapalnya yang jatuh sakit. Diperkirakan Laksamana Cengho merapatkan kapalnya di Semarang sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1406 dan tahun 1416. Namun pembuktian apakah Cengho menginjakan kakinya di Semarang atau tidak, kini masih menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Ya, jadi dia meninggalkan salah satu anak buahnya, yaitu Jurumudi Ong Keng Hok itu, untuk berobat di Semarang. Dan akhirnya dia tinggal dengan beberapa prajuritnya, yang kemudian juga menyebarkan agama Islam masuk ke pedalaman di sekitar Semarang itu. Kelenteng atau tempat ibadah yang dibangun di kota Semarang yang terkenal dengan Sampokong itu atau Gedong Batu, itu juga merupakan satu tempat ibadah yang mempunyai arsitektur yang juga berbaur dengan adat yang ada di Jawa. Jadi misalnya di situ ada patung Kubala, kemudian ada petilasan dari Ong Keng Hok yang juga menyerupai satu tempat petilasan orang Jawa gitu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa bangunan masjid di Jawa yang dibangun pada zaman Wali Songo ternyata masih memiliki pengaruh yang kuat dengan kebudayaan Tiongkok. Salah satunya Masjid Agung Demak dengan corak arsitektur Tiongkok kuno yang sangat jelas sekali. Struktur organisasi pembuatan masjid itu salah satunya adalah Sunan Kalijogo yang ditunjuk sebagai arsitek. Kemudian dibantu oleh dari tukang-tukang dari Tiongkok. Nah, inilah perpaduan Masjid Agung Demak dibuat oleh para wali songo sedemikian rupa, perpaduan antara Tiongkok dengan Jawa. Di Masjid Agung Demak terdapat ornamen berupa piring porselen yang berasal dari zaman dinasti Ming. Jumlahnya ada 65 keping dan menempel di setiap tembok. Keramik-keramik itu peninggalan Putri Campa. Jadi jumlahnya insya Allah ada 65 kepingan keramik. Itu peninggalan abad ke-14 dari Putri Campa, yaitu Ibunda Kanjeng Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panotogomo, yang sekarang ditempelkan di dinding-dinding depan dan di pengimaman Masjid Agung Demak. Selain itu, hiasan kura-kura juga menghiasi arsitektur dalam masjid yang menunjukkan tahun dimulainya pembangunan masjid, yaitu pada tahun 1401 Caka atau bertepatan dengan tahun 1479 Masehi. Kura-kura adalah salah satu binatang yang sering kali digunakan untuk menunjukkan identitas orang Tiongkok. Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Tiongkok. Bahkan penguasa pertama kerajaan Demak, Raden Patah, memiliki darah Tiongkok. Ayah Raden Patah adalah Kertabumi yang menikah dengan putri Tiongkok atau anak Ban Hong. Dari hasil pernikahan dengan Retna Mulia atau putri Sunan Giri, maka Raden Patah memiliki anak Adipati Yunus atau Yatsun dan Sultan Trenggana atau Tungkalo. Terakhir, Raja Majapahit kelima yaitu Brawijaya kelima yang punya istri Cina namanya Sumbahji, punya anak satu namanya Jinbun laki-laki. Si Jinbun keluar dari istana, pergi ke timur, masuk ke kota Surabaya, jumpa dengan Syekh Rahmatullah, salah satu wali songo yang ada di Ampel, Denta, Surabaya. Jinbun masuk Islam, tidak lama kemudian
setelah beliau mengaji Quran dan sebagainya, ngerti Islam lah. Kemudian beliau permisi kepada gurunya ingin membangun kerajaan Islam. Tidak lama berdirilah kerajaan pertama Islam di Demak Bintoro. Itulah kerajaan Islam pertama di Jawa yang pendirinya, raja pertamanya adalah Raden Fatah alias Jimbun, putra Raja Majapahit Brawijaya kelima. Mau tidak mau adalah putra mahkota kerajaan Majapahit, yaitu putra dari Raden Kertabumi atau Brawijaya V atau Raja ke-11 Majapahit dengan Putri Campa. Yang mana Putri Campa ini adalah seorang putri dari kerajaan Campa. Jejak diplomasi dan perdamaian yang diterapkan Laksamana Cheng Ho saat mengunjungi wilayah Nusantara berdampak positif pada interaksi antar etnis di pesisir Jawa, yaitu Tiongkok dengan etnis Jawa. Keduanya dapat menjalin hubungan harmonis dalam dimensi budaya, perdagangan, hingga religi. Ya dampaknya kalau kita lihat di pesisir sebetulnya, dia orang kan turunnya karena pakai kapal ya, di pesisir itu pengaruh-pengaruh kita lihat masjid kecil segala macam ya, atau rata-rata kelenteng kita lihat itu ada di pesisir, ya kan, di daerah laut-laut. Lalu yang orang Tiongkok alasannya laut itu ngadep ke sana, lapangan segala macam lah, teori-teori segala macam. Padahal bukan itu, karena armada itu datangnya lewat laut, bukan ke gunung. Jadi dampaknya saya rasa di setempat ada. Budayanya, cara misalnya menangkap ikan segala macam, itu kita lihat pengaruh-pengaruh sebetulnya kalau didalami lagi itu ada pengaruh semua. Jadi kelihatan sebetulnya kalau kita mau lebih bijak atau mau menerima ya, itu banyak kultur-kultur di arsitekturnya maupun segala macam makanan budaya. Akulturasi budaya yang terbentuk kini masih bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua kalangan masyarakat di Indonesia. Mulai dari makanan, busana, arsitektur, hingga kesenian. Kedudukan etnis Tiongkok kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan bangsa Indonesia. Seperti yang tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda namun tetap satu. Maka suku-suku di Indonesia, tak terkecuali Tiongkok, kini telah berperan besar dalam memperkaya kebudayaan di Nusantara.